Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kembali. Ini videonya 2 video hari ini karena semalam aku nggak bisa bikin video. Jadi hari ini langsung aku bikin 2 video. Dan kita akan undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu pada siang hari ini ya Bapak. Kembali kami akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapak supaya setiap firman yang akan kami baca, kami mengerti, kami menuruti, kami melakukan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya kami dapat layak untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton yang di part 177, yang judulnya Pokok Anggur yang Benar, yang barusan aku buat ya, supaya nanti berurutan. Kita akan baca ayatnya. Ayatnya di Yohanes 15, ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ini udah jelas sekali perintah untuk saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling mencelakai. Jadi ketika kita sudah dikasih tahu Tuhan, kita harus saling mengasihi. Meskipun dia bukan keluarga kita, meskipun dia bukan siapa-siapa kita, tapi kita tetap harus saling mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, kita sudah memberikan cinta Tuhan itu kepada orang lain, dan orang lain akan melihat bahwasanya kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita merasa kita superior dari orang dan kita orang lain gak penting, itu udah namanya gak saling mengasihi lagi. Makanya kalau ada orang yang mau mencelakai, coba dipikirkan lagi lah. Ketika kita memaksakan apa yang di dalam pikiran kita kepada orang lain, itu namanya bukan mengasihi. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik sama orang, itu namanya mengasihi. Kalau Tuhan yang mengasihi, pasti umatnya mengasihi. Tapi kalau Tuhan yang mengajarkan tidak mengasihi, kalian harus bertanya, apakah ini benar apa enggak? Karena secara logikanya aja bagaimana orang membenci diajarkan. Padahal Tuhan itu kasih. Kalau Tuhan itu kasih berarti kita harus mengasihi orang, bukan mencelakai orang ataupun sampai membunuh orang. Jadi itu tidak mencerminkan kasih Tuhan itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan, mengasihi. Ketika kita mengasihi, itulah ajaran yang benar. Itulah ajaran Tuhan yang benar. Dan sampai di sini dikatakan Tuhan mengorbankan dirinya. Di sini dikatakan dari ayat 9, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus ketika lahir di dunia ini melakukan setiap firman Tuhan, apapun itu sumbernya dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan atau Bapa itu mengatakan sesuatu hal kepada Yesus Kristus melakukannya di dunia ini. Makanya ketika orang-orang yang mengatakan, tuh kan Yesus kan melakukan dari Bapa, berarti bukan dia Tuhan, dia itu utusan dan ini dan itu. Dia melakukannya supaya mencontohkan. Dalam artian aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku.
Jadi kalian pun harus melakukannya sama seperti aku. Karena dialah teladan kita, contohnya ke dia. Ketika kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan kehendak Bapa. Karena dia sudah katakan, aku melakukan kehendak Bapa. Jadi aku sudah mencontohkan, aku sudah memberikannya kepadamu. Nah, lakukanlah, turutilah, ikutilah. Kita tinggal ngikut aja kok. Susah. Orang aja kadang-kadang ujian kita nggak dikasih kisi-kisinya. Itu susah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan memberikan contoh. Dan dia melakukannya. Sama murid-muridnya dia cuci kakinya. Dia sekelas Tuhan loh. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Satu-satu, dan bahkan Yudas yang akan menyerahkan dia untuk dibunuh ya, dijual dia. Dia tetap cuci kaki kok. Dia nggak bilang, kamu Yudas, kamu pergi aja karena kamu yang akan jual aku nantinya. Enggak, Tuhan cuci kakinya, satu-satu dicuci. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah apa yang akan engkau lakukan, katanya sama Yudas. Jadi Tuhan itu bukan karena dia melakukan ini dan itu, terus kita jadi tuh kan bukan Tuhan dia kan utusan, dia kan melakukan ini, bukan itu. Ketika dia melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, dia mencontohkan, dia mau kasih lihat sama kita, anak-anaknya, muridnya yang dikatakan sekarang adalah sahabatnya. Jadi ketika Yesus menunjukkan kasihnya sama kita, kita pun harus menurutinya. Kita harus juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi di sini udah jelas, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasih Tuhan Yesus itu nggak terbatas. Bahkan dia menyerahkan nyawanya. Di ayat sini kemudian kita lanjutkan lagi biar jelas di sini. Di ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu tadi yang aku katakan di video yang sebelum ini. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita menjadi ranting Tuhan, kita berbuah, kita menjadi penuh. Hati kita penuh. Jadi kita mau ada uang kek, kita mau nggak ada uang kek, kita mau ada masalah kek, kita mau sakit kek, penuh semua. Sukacita kita penuh. Kita nggak menjadi orang yang kayak mencari-cari hiburan-hiburan yang nggak jelas gitu. Tapi memang nggak mudah. Tetapi kan Tuhan Yesus aja sekelas Tuhan aja dia mau loh. Mau dia turun ke dunia, mau dia mencuci kaki orang biasa, bahkan dia Tuhan. Makanya kita harus belajar dari dia. Dialah panutan kita, Yesus itu. Jadi kalau kita udah panutannya Yesus Kristus, kita pasti menjalankannya dengan baik. Dan kita itu seperti kayak nggak ada beban lagi, karena kita udah merasa dia panutan kita. Atau simpelnya begini, kalau ada artis yang kita ngefans banget sama dia, kita lakukan juga kan. Seperti contohnya fans kita sama artis A lah contohnya ya. Ketika kita fans sama artis A ini. Ketika si artis A ini mengatakan sesuatu sama kita, apakah kita menjadi beban untuk melakukan hal itu? Enggak kan? Karena kita ngefans sama dia. Tapi kalau kita nggak ngefans sama dia, berat. Halo Ani, suamiku lewat ke toilet. Jadi ketika kita nggak ngefans sama dia, ketika kita nggak mencintai dia, ketika kita nggak menyukai dia, itu menjadi beban. Tapi ketika kita mencintai dia, mengasihi dia, ngefans kita itu sama Yesus Kristus, ketika dia mengatakan firman-Nya, lakukan ini, kita nggak jadi beban lagi karena kita menyukai, karena kita mencintai dia. Makanya kita nggak jadi beban. Yang menjadi beban itu ketika kita setengah-setengah mencintai Yesus, setengah-setengah menjadi anaknya Yesus Kristus, menjadi anak Bapa. Itu yang menjadi beban buat kita. Makanya jangan setengah-setengah. Harus, bukan maksudnya jadi kita nggak usah kerja, kita full sama Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kita dimanapun, kerja, berteman. Tapi kalau hati kita penuh, dan sukacita kita penuh dari Tuhan Yesus itu, kita nggak mau melukai orang. Kita pasti mikir. Kita mau ngomong jorok, kita mau ngomong kasar, kita mau ngomong yang benar-benar nggak disukai orang, kita itu pasti mikir gitu. Bahkan sekalipun kita kalau marah, kita pasti mikir kata-kata apa yang harus kita keluarkan. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Nah, makanya itu seperti yang aku bilang tadi, ngefans lah sama Tuhan Yesus. Jadi rubah sekarang. Ya kalau ngefans sama artis atau apa, penyanyi dan sebagainya, oke, terserah nggak apa-apa juga. Tapi jangan fanatik berlebihan. Karena mereka juga sama seperti kita, limited.
tapi ngefanslah sama Dia yang unlimited atau infinity, kepada Tuhan Yesus itu. Kalau kita melekat sama Dia, mengasihi Dia, ngefans sama Dia, pasti kita nggak menjadi beban. Apapun yang Dia katakan, kamu harus gini Uli, kamu harus begitu Uli, kamu harus ini, memaafkan ini, menolong ini, bantu atau ini. Pasti kita akan bilang, oke Tuhan, baik Bapak. Pasti kita lakukan tanpa ada embel-embel. Tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, itu nggak akan terjadi. Kita akan lanjutkan lagi di sini. Ini yang tadi dari ayat 11 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika sukacita kita berasal dari Bapa itu, akan memenuhi diri kita sendiri. Ini penuh. Kalau udah penuh ini, kita nggak termanipulasi lagi. Kita nggak gampang terkecoh. Mau ada orang yang jahatin, mau ada orang yang hina, mau ada orang yang begini dan begitu terhadap kita tidak akan terkecoh. Karena apa? Karena kita yakin Bapa kita itu menguasai hati dan pikiran kita, mengontrol kita. Bahkan ingat seperti kita katakan, tidak usah dibalas. Karena apa? Tuhanlah yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang terhadap orang-orang yang melukai kita. Atau orang-orang yang mau mencelakai kita. Jadi nggak usah bingung. Ya kalau misalnya ada orang ini bukan berarti kita juga diam-diam aja di situ. Maksudnya kalau di luar dari apa yang kita harus mau katakan, artinya beginilah. Ada orang yang mau jahati kita tapi udah terlanjur. Ya, daripada kita balas, biarkan aja kita doakan aja orang itu. Jadi nggak usah bingung, karena Tuhan kita itu bukan yang harus diajarin, enggak. Dia Bapa yang baik, Dia tahu yang terbaik buat anaknya. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, tadi ngefans, sekarang kita menjadi sahabat atau teman. Jadi ketika kita melakukan semua perintah Tuhan, jadi bukan kita lagi fansnya Tuhan, tetapi Tuhan sudah katakan kamu tuh sahabatku. Kamu udah sahabatnya, kelas kita udah naik level. Karena kita melakukan perintahnya Dia. Karena hati kita sudah penuh dari kasihnya. Dan kita levelnya sudah menjadi seorang sahabat. Kalau ngefans itu kita sama artis ketemu dengan kita ya. Kita ngefans sama artis A. Pasti ada gap. Pasti dia nggak seleluasa ketika seorang sahabat. Tetapi kita kalau sahabat sama si artis ini, apa nggak dia cerita semua sama kita, menyampaikan ini dan itu, dekatnya itu udah dekat banget daripada ngefans. Makanya ngefans sama Tuhan yang infinity itu nggak rugi. Semuanya rahasia-rahasia apapun dia akan bukakan. Dia akan singkapkan. Dia akan berikan kepada hati, bukan hanya mata kita ini, tapi mata hati. Udah dikasih penuh hati kita, kedamaian, kemudian semua disingkapkan. Katanya apa? Aku akan memberitahu segala sesuatu. Karena kalau kamu hamba, tidak mungkin aku akan kasih tahu. Tapi karena kamu sahabatku, aku memberitahunya. Jadi jadi sahabat Tuhan. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, semuanya dikasih tahu Tuhan, disingkapkan. Semuanya disingkapkan. Ketika itu disingkapkan atau dibukakan, orang lain nggak bisa lihat, tapi kita sudah bisa lihat. Kenapa? Karena hati kita penuh. Ketika hati kita penuh, ketika hati kita sukacita, tidak ada yang bisa ngambil itu. Sekalipun orang mau melukai kita, menjahati kita. Karena apa? Karena kita penuh, justru kita harus memberikan kasih itu sama orang itu. Yang tadi yang mau menjahatin kita itu. Justru kita kasih, nah ini ambil. Ya kan? Tapi ketika hati kita kosong, jangankan mau menjahati. Dia mau minta tolong atau dia datang aja, kita udah jadi kayak beban. Nah makanya harus menjadi sahabat Tuhan. Caranya seperti itu tadi. Dekat sama Dia, melakukan firman-Nya, selalu bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan nyawanya. Kita sudah dibayar lunas. Jadi kalau sampai kita menyia-nyiakan, alangkah sedihnya ya hati Tuhan itu. Dia udah sampai turun ibaratnya jauh-jauh dari surga. Dia udah dihina, disiksa, mati di kayu salib. Untuk membayar kita loh. Menebus dosa kita ini. Karena nggak bisa ditebus dengan apapun kecuali hanya darah Yesus.
Karena kita pun tidak akan bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus jalannya. Dialah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada. Tidak ada jalan yang lain. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat 16 ya. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi, kadang aku mikir seperti ini. Ketika kita mikir ke orang lain itu dia pintar, ke orang lain itu dia ada, tapi kok dia nggak dipilih ya? Aku kadang-kadang jadi sekarang gini, aku beruntung sekali, aku bukan orang pintar, aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang hebat, aku bukan orang yang maksudnya terkenal, tapi aku dipilih Tuhan. Nah, aku bersyukurnya di situ. Kenapa? Karena kalau kita sudah dipilih Tuhan, apalagi aku dipilih dari kecil ya, menjadi Kristen. Tapi memang yang dulu-dulu itu aku nggak ibaratnya tidak alert ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang aku lakukan. Dan aku berdoa sama Tuhan, aku minta pengampunan. Jadi pada saat sekarang setelah aku dipulihkan dan aku mengalami pertobatan itu, aku nggak mau ngulang-ulang lagi. Aku nggak mau melukai hatinya lagi. Makanya aku jaga hatiku dengan apa? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa sama dia, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya kita dimampukan mengerti firman Tuhan ini. Kita jalani, kita lakukan menjadi kemuliaan bagi namanya. Karena hanya kemuliaannya saja yang benar-benar membuat hati kita damai. Ketika kita memuliakan Dia, ketika kita menyenangkan hatinya, ketika kita melakukan firman-Nya. Ini firman-Nya ini bukan ecek-ecek ya. Di ayat terakhir aku baca lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihi. Dia suruh kita mengasihi, bukan membunuh, bukan menjahatin, bukan melakukan hal yang jelek, bukan melakukan ketidakadilan, tapi kita melakukan keadilan sama orang, kita mengasihi bahkan, kita menolong bahkan. Jangankan kita memelukai, bahkan kita harus tolong. Kita harus tolong. Jadi kalau sampai melukai, ada ajaran yang melukai, kalian coba pikirkanlah. Coba pikirkan apakah itu sudah benar, apakah salah itu. Tapi aku nggak mau memaksakan. Aku hanya mengajak kalian supaya berpikir. Jika ada sesuatu ajaran yang mengajak untuk melukai, tidak mengasihi, coba kalian pikirkan. Karena sangat sayang sekali kalau sampai kalian melakukan hal-hal yang jahat. Ya, padahal ibaratnya aslinya kalian itu baik. Tapi karena ada informasi begini, ajaran begini, jadinya kalian jahat. Sangat disayangkan. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang penuh, kasih yang sukacita, kedamaian, kesejahteraan, dan saling mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kita. Semoga kita menjadi sahabat Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus yang mengasihi. Bukan membenci, bukan menjahati, tapi yang mengasihi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur Anakmu panjatkan Bapa. Untuk siang hari ini Bapa, kami telah selesai membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami. Terima kasih atas ajaran-Mu Bapa. Terima kasih Engkau menaikkan level kami menjadi seorang sahabat. Yang tadinya kami adalah hamba, sekarang menjadi sahabat. Di mana Engkau menyingkapkan semua hal Bapa, rahasia yang tidak akan terpecahkan oleh manusia, tapi Engkau memberikannya. Engkau menyanggupkan kami Bapa menjadi seorang sahabat-Mu adalah kesukaan bagi hati kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sepanjang hari ini Bapa, kami meminta penyertaan-Mu supaya kami tetap hidup di dalam-Mu, di dalam firman-Mu. Anak-Mu berdoa Bapa, tidak akan putus kepada orang yang sedang sakit. Siapapun dia yang menonton video ini, biarlah kiranya Engkau sembuhkan Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang mengalami masalah, biarlah Engkau memberikan jalan keluar dan solusi kepadanya. Yang sedang berduka ya Bapa, Engkau turut campur tangan untuk memberikan penghiburan ya Bapa, yang dari sorga. Yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri. Engkau berikan ya Bapa kekuatan untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Dan siapapun yang menyakiti hatinya, baik dari temannya, keluarganya, saudaranya, atau siapapun. Engkau yang memberikan pengampunan bagi orang itu, dan biarlah orang ini menjadi orang yang mengampuni juga, yang mengasihi juga, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di sorga,
Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau kalian punya komen silakan di komen. Aku juga bisa belajar dari kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.